Oke, Jay, tadi kan Mane bukan ngebahas, Mane bercerita kan sekarang punya kedai kopi ya. Orang punya sosok, mungkin dia bisa bantu Mane untuk sharing masalah kopi, jenis-jenis kopi, visi Mane. Manusia, sosok manusia, bukan sosok jin. Serem loh, sama sosok Mane bilang tadi. Serem. Panggil jangan ke sini. Jangan. Ya udah, oke guys, video kali ini cukup sekian. Ya, nggak gini anjing. Harus dipanggil. Ulang. Panggil jangan. Yuk, masuk yuk. Kita bahas masalah kopi yuk. Iya. Yuk, masuk. Beda jalan dulu lah tuh. Solo. Aman dong jadinya. Anya. Yuk, keraskan suara Anda, argumentasikan soal masalah kopi. Ya. Jadi Jay, Kak, kru boleh ngerokok? Boleh asbak. anjing kita rokok. Ngerokok boleh. Malu ada orang baru. Asbak. Bentar, Bu. Ini boleh ini ke kru, Hah? Bilang ke kru aja. Boleh, santai aja. Siap. Thank you loh. Oke. Ngopi-ngopi dulu. Siap. Ini bukan fish stick, Vietnam Vietnam drip ya. drip nah, dibalik. Aing wajar yang beli. Beli ini nyuguhin. Males. Oke, Jay. Jadi Jadi dia namanya Tio. Mana pasti udah tahu lah, udah kenal gitu kan. dia atau Tio? Ini Tio namanya Tio. Bukan dia. Bukan, Oh, dia siapa? Beliau. Dia siapa? Kamu siapa? Aku juga nggak tahu. Oke. Jadi dia ini basically gitu ya. Barista ya. Sebelumnya barista di kedai kopi kan. Bukan Om, aku hanya pemungut aqua. Kayak Bisa. serius loh. Jadi dirimu tuh siapa? Suaranya kencang. Aku juga bingung sebenarnya dulunya siapa. Ini apa ini? Ini tadinya kan ada sebuah cerita. Nah. Dulu aku baik sih sebenarnya. Ya, cuman fuck man, dunia ini begitu kejam. Menjadi jahat. Orang baik yang terlahir ketika orang dijahat. Ya, Apa anjing? Orang baik. Orang Orang baik jahat yang yang terlahir dari Orang baik. orang baik yang disakiti. Nah, orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Iya. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Tio itu mantan barista apa masih barista atau bagaimana sekarang itu? Atau mantan napi. Sekarang sih mantan barista. Nah, barista. Gimana? Dulu ceritakan dulu awal-awalnya. Jadi barista di mana dan Tapi asli barista? barista. Asli. Oh, boleh dong gitu. Nah, Bantu-bantu lah kayak bikin menu-menu. terkoneksi dengan Asli loh. Kamana? Kemana apa? Kamana ngopi, Cok. Kemana ngopi ya? Yes. Boleh lah. Jadi gimana jelasin. Awal mula Tio jadi seorang barista tuh bagaimana? Ya, dulu kan saya merintis dari waiter gitu kan. Oh, dulu jadi Nah. Tio tuh di mana? Saya dari waiter di Bekasi. Di Bekasi. Nah. Oh, jadi awal mula Tio kerja tuh jadi waiters dulu. Iya, Nah, dari terus dulu. Nah, udah berapa tahun? Setahun lah ada lah, Setahun. kurang lebih ya, setahun. Terus disuruh training gitu kan, di training di barista sama SPP gitu. Nah. Ya, alhamdulillah training di situ udah mulai agak lancar. Ya intinya kalau pengen bisa itu harus benar-benar gitu, benar-benar pengen maju gimana Tekun caranya lah gitu ya. ya. Terus tekun gimana belajar, jangan hanya ingin aja gitu. Hmm. Kalau di situ nggak bakalan bisa gitu. Jadi Tio berapa lama Tio training lah ibaratnya training jadi barista tuh berapa lama? Alhamdulillah dengan tekad saya yang kuat pengen jadi barista kurang lebih sebulan ada kayaknya. Oh, sebulan. Iya. Jadi itu tuh udah tahu jenis kopinya bagaimana. Training cara bukan pengolahannya. 3 bulanan loh. Training biasanya 3 bulanan loh. Iya. Makanya kaget gitu. Dia satu Keren loh, bulan asli. udah bisa menguasai. Nah, maksudnya Tio dalam 1 bulan itu tuh udah menguasai jenis-jenis kopi gitu, cara pengolahan kopi itu kayak gitu atau gimana? Saya belajar buat foamnya latte art dulu. Terus Kalau mengenal kopinya
ya itu ada jangka waktu lain gitu. Jadi untuk 1 bulan itu basically untuk basic doang gitu ya, basic soalnya kan kopi. kejar target juga kan, di situ harus bisa gambar supaya langsung buat menu kan ke customer gitu. Iya. Jadi harus cepat lah gitu ibaratnya. Ilmu loh. Jadi awal mula kalau barista, Aing pengen nanya ya, boleh? Barista apa yang bagus? Yang pertama dulu kita harus tahu tuh apa gitu. Kalau mana kan barista ya, mana barista. Awalnya tuh apa gitu? Kita harus tahu kopinya kah? Atau kenalan ke petani, malah kan dari pupuk kan beda dari pupuk dari yang lain-lain, jenis kopinya atau mungkin langsung bikin atau gimana, yang bagusnya apa dulu loh dasarnya dari dasarnya sih kita harus harus tahu kopinya dulu, jenis kopinya dulu. Dan kalau saya tidak seperti itu, kalau di sana dulu kan di tempat kerja itu jadi langsung harus buat latte gitu kan. Soalnya kan ngerjain target gitu, jadi nggak sempet tentang nama-nama kopi gini-gini. Tapi itu juga harus gitu kan, paling penting pertama itu dulu. Cuman ya ibaratkan kan harus kerja target itu, jadi ya sambil berjalan gitu kan, sambil ngapalin gitu. Jadi setelah Tio di training nih, akhirnya bisa kan ya? Iya. Berapa lama Tio bertahan jadi barista di sana? Di sana saya udah training, selepas training menyesuaikan soal dari menu, dari lauknya, setebalan gimana gitu kan, ada aturannya gitu. Udah malah hampir sama yang ngajarinya, hampir setara gitu. Nah, saya di situ 2 tahun kurang lebih lah. 2 tahun. Nah, ada buka cabang baru kan, nah saya dipindah dari situ. Dipindahkan dari tempat pertama, pindahkan ke cabang yang baru. Terus di situ juga kan saya belajar lokasi lagi. cabang baru di tetap Bekasi, bukan? Beda. Beda di cabang baru di daerah Cikarang. Cikarang. Terus ada di situ dekat Patung Kuda kalau nggak salah. Patung Kuda. Iya, Patung Kuda di Cikarang. Kuda ronggeng? Bukan. Kuda lumping? Bukan. Kuda apa? Dirimu. Oke, jadi setelah Tio dipindahkan ke cabang yang baru, akhirnya itu bagaimana? Bertahan lagi, jalan lagi, atau misalkan dipindahkan lagi ke posisi yang baru atau gimana? Enggak, di situ saya sempat bertahan dulu. Menu-menu baru mulai bermunculan, itu kan beda outlet, tambahan menu lagi, banyak lagi tuh. Ada seperti lem jelly, ada es teler, es doger gitu kan. Ada tambahan menu lain gitu. Ya di situ juga sambil belajar lagi kan, supaya lebih maksimal mungkin lah gitu ya. Mantap. Bantu lah bikin resep, bikin apa. Orang kan awam. Ya bisa aja asal ada waktu. ngerti lah gitu. Asal ada Waktu. Yes, time is waktu. Time is waktu. Bisa. Jadi sekarang kesibukan Tio apa? Masih di sana atau udah berhenti atau gimana? Alhamdulillah semenjak negara api menyerang, maksudnya COVID ya, COVID-19. Nah, di situ nanti ada COVID-19 Pro Max. Bisa. Ada 19 detik ada kan? Yang baru beda cerita, Cok. Beda. Jangan dibahas. Sorry. Tapi menyenangkan loh. Iya, menyenangkan. Pemersatu bangsa. Skip. Bahas lagi. Dari mana tadi? Iya, jadi sekarang Pemersatu bangsa. kesibukan Tio itu apa sekarang? Masih di posisi sebagai barista kah, atau udah keluar atau gimana gitu? Ya, tadi kan semenjak ada COVID ya udah berhenti di situ. Saya sempat berhenti dulu bekerja gitu kan, di rumah dulu lah, ibaratnya istirahat dulu hampir sebulan. Terus sekarang bantu kakak gitu kan, punya usaha gitu. Minuman juga sih sebenarnya. Basically masih di minuman. Masih di minuman juga. Ya alhamdulillah, saya ingin memajukan usaha kakak saya gitu. Gimana caranya, pengolahannya, gini
masukannya. Jadi ilmu-ilmu yang didapat Tio sebelumnya tuh bisa diaplikasikan di kedainya kakak Tio Iya, sekarang. seperti Jadi itu. jadi aing teh pura-pura nggak tahu sebenarnya. Padahal tempat minuman dia tuh di pinggir toko aing. Keruk. Jadi si Tio ini tuh jaga di kedainya kakaknya dia yang sekaligus temannya orang juga. Nah, jadi di sana tuh dia tapi ada kopi, cuman basically dia bukan kopi sebenarnya. Jadi ada nama ini apa? Kenangan kita ya. Iya. Jadi di sana tuh ada Dari- kayak minuman Oh. red velvet, terus kayak apa namanya tuh yang hitam-hitam tuh? Itu charcoal, Oh, Bos. charcoal, cowok lain. Charcoal batu bara? Bukan. Arang. Arang. Oh, arang. Arang. Orang kayak batu bara. Oh, nanti itu bisa dibahas di konten selanjutnya. Jauh loh daripada Jadi sawah luntung. Jadi sekarang tuh Tio kesibukannya dibantuin kakak lah ya, ibaratnya kakak. mengelola kedai gitu. Ya. Nah, jadi mana jadi kenapa orang datengin dia ke sini? Mana kan sekarang lagi ngerintis usaha kopi. Jadi silakan gitu sekarang waktunya buat mana tanya-tanya soal kopi. Ya. Bagus loh soalnya pas kemarin orang pernah bilang ke mana pengen bantuin buat bikin rasa kopi yang enak Iya, gitu iya. ke siapa. Ternyata mana datengin Tio gitu. Iya, iya. Oke, itu bagus. Nah, Makasih loh. sama-sama. Jadi mana mau nanya apa sekarang? Basically yang belum mana paham tentang kopi. Tapi btw ini kopi bikinan mana sendiri atau emang gimana? Tadi coba-coba orang sebenarnya nyoba gitu. Terus kayak ada yang kurang. Nah, Jadi harus ada yang evaluasi. Hmm. Nah, siapa dan mana ngedatangin Tio kan untuk sekarang. Nah, kenapa nggak kita coba nah, iya. biar menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi gini, untuk kopi Vietnam Drip Jam yang gua udah coba ini, menurut gua ya, penikmat kopi yang amatir gitu, yang cuma tahu ngopi, ini terlalu manis. Menurut gua, Seperti janji. seperti janji dia yang akhirnya meninggalkan Maneh. Hmm. Ya. Cuman ya mungkin nanti bisa dievaluasi lagi sama dia. Karena butuh suatu evaluasi itu penting loh. Penting banget. Penting loh. Ketika ada satu hal yang salah, ada satu hal yang kurang, ya harus dievaluasi. Nah, jadi ibaratnya Maneh sekarang punya usaha terus teman Maneh koreksi gitu kan. Ini kopinya kurang ini gitu kan. Itu harusnya jangan bikin Maneh down, No. jangan bikin Maneh Kita tuh sakit hati. sangat terbuka pada kritik dan saran loh. Nah. Tapi ketika seseorang bilang kritik harus dengan saran. Karena jika seseorang berkata kritik saja, nothing gitu. Jadi Maneh bisa ngekritik sedangkan sarannya nggak ada. Harus ada tetap. Jadi ibaratnya kita hanya mampu untuk menjudge tanpa kita Nah. bisa menghadirkan solusi gitu. Jadi harus ada kritik. Dia kurang enak apanya? Ininya. Nah, itu Mending gimana? Nah kayak gini gitu. Nah, gitu. Jadi ini sekarang yang Maneh minum apa namanya? Gelas. Jenis Oh. kopinya aja. Oh, orang kan udah tadi Argo Puro, orang Argo Puro jenis Yes. kopinya, nama kopinya apa di sini kan menunya kayak misalkan ada V60. Oh, terus orang bikin nyoba-nyoba dari 360 gitu ya, disaring lah, nyoba-nyoba nonton-nonton YouTube, biasa ada orang YouTube banget Nah, orangnya. jadi si Tio sekarang tugasnya cobain kopinya gimana. Nah, benar Yuk, cobain kayak kopinya ada apa. kurang-kurang, ada apa ya? It's okay kita Jadi berbagi untuk sendiri gitu. untuk orang-orang di luar sana yang kebetulan mungkin atau mau merintis usaha kopi, kita bisa tahu bagaimana jenis kopinya harus seperti apa pengolahannya, jenis kopinya apa, kita bisa paham di sini kita bakal bahas. Mumpung ada barista. Yes, thank you. Barista Dajjal. Yes. Ada tanduknya. Wow. Bisa dibilang seperti itu. Kenapa oranye loh? Iya, dilaraskan dengan ya tapi ini pink loh. Thanks to head. Kamu belum tahu ya setan Pinky Boy? Wow. Nah itu dia. Wow. lebih ke Pretty Boy sih. Nah, Setannya senja loh. Tanduknya senja. Yuk, cobain yuk. Kopinya kayak gitu. yang mana yang dicobain? Ini. Ini. Oh, Nah, ini ah. ini apa ini? Ini apa gimana? ini? Ini ada kayak risol ini ya? Oh. Terus ini kayak pastel ya? Hmm. Nah, ini sebagian Nah. dari kemana kopi? Yes, mungkin best seller kita Ah, bestseller. karena kita tuh
nggak mau yang mewah-mewah karena kita tuh kadang bosen sama jajanan-jajanan yang mewah. Kita harus butuh kembali ke tradisional, makanan-makanan rumah yang jangan terlupakan loh gitu. Makanan ringan yang nggak terlalu berat dan nggak terlalu mahal pastinya ya. Jadi ada. Jadi mana mengkonsepkan kedai kopi, tapi dengan dibungkus dengan konsep yang lebih ke menengah ke bawah. Yes, mungkin ya. demokrasi. Jadi hampir orang lebih ngedesain tempat ini tuh selain yang dari galeri diomongin ya, ngedesain demokrasi ya. Jadi antara demokrasi itu ada orang-orang tua masuk, makanya ada udang jahe kan nanti. Oh, ada iya, udang jahe, iya. itu untuk kaum ya udah sepantaran bapak orang lah, bapak orang 50-40 tahun. Terus ada juga yang mudanya kayak kopinya, terus minuman-minuman dingin gitu. Nah, jadi semua ada di sini dan makanan yang cocok menurut orang ya ini gitu. Pastel, risoles, pisang, dan nanti ada lagi lah buat kritik dan saran boleh. Emang Mau cocok apa? sih Mungkin kopi. Mungkin next time kita bakal review kedai kopinya ya. Yes. Jadi kalau Thank you. sama-sama. Kalau menurut orang konsep kedai mana itu kan udah bagus ya, ibaratnya modern gitu kan. Cuman mana itu ingin mencakup orang-orang yang menengah ke bawah juga supaya bisa menikmati ngopi lah ibaratnya gitu di tempat yang kayak medium ke atas lagi. Dan ketika orang-orang menengah ke bawah tersebut pingin kopi yang di kafe gitu, kan di kafe ada yang 30, 35 ya, taruhlah harga pasar. Nah, ini menarik. Kita tuh pingin orang-orang tuh tahu nggak sekedar biji kopi itu kayak gimana gitu. Jadi Yes. orang-orang yang uangnya pas-pasan ya kayak kita, kayak saya bisa nikmatin kopi gitu. Jadi marilah kemari bersama kami di Kamana Kopi. Manis That's Out. right. Jadi kan kebanyakan kedai kopi di luar sana tuh ibaratnya harganya tuh sekitar ya 20.000, Yes, kayak western gitu ya. 30.000. Nah. Nah, di mana mungkin menyediakan kopi dengan harga yang merakyat. Yes. Ya, dengan kualitas yang bisa bersaing. Yes. Insya Allah. Nah makanya kita betul-betul evaluasi itu. Kita butuh evaluasi itu. ngomong-ngomong boleh dicobain nggak? Oh iya. boleh. Asli mau nyoba lah pastel insya Allah. Kalau mau nyoba kayak gimana? Mau makan ya? Unik ya bentuknya. Ini kayaknya homemade ya, bukan pakai alat kayak gitu ya. Itu dadakan. Manual. Itu dadakan loh jadinya. Barusan. Iya. Jadi konsep itu dadakan tuh lebih mantep lah. Jadi ketika ada yang mau order ya kita bikin langsung. Karena tahu bulat juga dadakan enak. Digoreng 300-an. mantap. Coba ya dia ya. So Dicobain kopinya nih. mungkin ada evaluasi dari rasa. Yuk. Dari pahitnya kerasa, aromanya juga kerasa. Terus ini kan Argo Puro kan, tapi kalau dibikin Japanese 60p ini kurang jeruk nipis. Iya, sama Jeruk nipisnya segimana dulu? Jeruk nipis kayak gimana? jeruk nipis Jeruk nipis, jeruk lemon lah gitu. Iya. Oh iya, jeruk lemon. Sorry. Oh, Jeruk lemon maksudnya, jeruk lemon. maaf. Nah, Jeruk lemon. Sama garam sih. Oh mantap loh. Bisa jadi menu baru loh. Jadi Iya. ada menu baru dari pakai si kopi, pakai jeruk lemon. Ya, jeruk lemon sama garam sedikit. Mantap. Kopi juga bisa pakai garam itu. Bisa. Itu pengaruh rasa buat kopinya itu apa garam? Pengaruhnya jadi Asin. si kopinya itu pahitnya dia agak berkurang sedikit. Jadi kalau misalkan buat relax gitu kan, kan kalau pengen relax itu nggak terlalu pahit lah gitu. Anjir, pura-pura nggak tahu garam untuk apa anjir. Tequila pakai garam loh bos. Lo aing nggak pernah minum tequila loh. Wow, mencengangkan loh. YouTube kurang ditonton sama orang. Oh. Jangan sampai image aing buruk. Jadi si garam ini tuh gunanya untuk menetralisir rasa pahitnya supaya enggak lebih pahit gitu ya. Jadi kan misalkan kalau diminum nih, karena suka ada bekasnya nih. Oh iya, di iya. lidah. Ah. Nah, kalau sama garam itu jadi pas bagus. diminum kan kerasa banget tuh. Pas udah berapa menit hilang gitu. Jadi Iya. menetralisir untuk lidah. Oh, mantap Iya, loh, iya. ada satu menu baru buat kopi kita. Jadi kopinya campur lemon sama garam ya. Nanti Nah ini menarik. coba di sini. Kalau untuk gunanya lemon sendiri ini untuk apa? Nah, untuk gunanya lemon itu
untuk rasa jadi pengaruh gitu. Pengaruhnya Jadi lebih fresh, lebih enak gitu kalau di aromanya juga. tapi ada asam-asamnya dari lemonnya itu enggak? Terganggu. Ada. Ngeganggu nggak sih ke rasa kopi? Soalnya menurut Enggak. orang gitu ya, sampai umur segini kena dengan namanya kopi, orang baru tahu kalau kopi itu bisa dicampur sama lemon. Ya, orang juga baru tahu loh. Itu kan namanya itu Japanese 60p. Oh, Japanese 60p itu Ya. pakai lemon sama garam. Baru tahu kan? Asli. Sama. Itu pasti. Nah, boleh dicoba nanti. Boleh asli. Nah. Beres ini kita coba. Terus ilmu apa lagi yang mungkin kita belum tahu, yang Theo udah tahu, yang udah dapetin ilmunya gitu, bisa di-sharing di sini gitu. Selain dari kopi dicampur lemon sama garam, mungkin bisa kopi dicampur bir gitu apa? Oh, orang Enggak. Kopi dicampur apa gitu, susu atau apa kan Campur susu. saus, Nah, ini bisa deh campur ke Vietnam tisu. drip gitu kan. Ya. Campur saus bisa mungkin. Ya, kalau seleranya bagus, boleh-boleh aja. Kopi kan ada jenis-jenisnya ya, Nah. kayak Arabica, Robusta tuh. Nah. Apa sih bedanya gitu? Orang awam loh gitu, orang nggak tahu loh gitu. Kalau soal Robusta, Hmm. Robusta itu identik kan dengan pahitnya itu. Hmm. Pahit, terus kehitamannya juga dapat. Hmm. Kalau Arabica itu agak sedikit asam-asam gitu, Hmm. tapi wangi gitu. Arabica tuh lebih ke asam. Asam Hmm. Arabica. Kalau ya tadi apa sebelum Arabica? Robusta. Robusta itu lebih ke pahit. Kepahit. Oh. Bagusnya itu buat espresso, terus Arabica beda lagi Arabica yang asam ya. Yes. nah Vietnam drink, Ah. nah bagus itu buat Oh. latte cappuccino gitu. Yes. Oh, beda ya. Jadi dari karakter juga udah beda kopi Arabica dan Robusta itu ya. Berarti dari karakteristik kita nggak sembarangan Yes. bisa bikin. Ternyata gitu ya. orang tahu itu. Kayak kalau misalnya bikin Vietnam drip, kita harus pakai jenis kopi apa gitu. Emang beda gitu. Beda. Kalau misalkan kan ada tuh yang perutnya kurang stabil tuh kan, Kayak gue asam lambung. Asam lambung. gitu. Asam urat. Kalau ngopi kan suka sakit Sakit gitu. sembelit. Bisa itu juga buat kopi ada dicampur Arabica sama Robusta. Oh, Arabica Oh, sama di Robusta blend itu gitu. jadi Ah, blend. jadi namanya itu apa? Ya di blend Arabusta. Arabus. Arabusta. Arab gila. Arabica dan Robusta jadi Arabusta. Arabusta. Ya di blend gitu. Paling Robustanya 30%. Jadi itu namanya apa kan kalau misalkan ini kan kayak Vietnam drip gitu kan, kopinya pakai apa? Kalau Vietnam drip Arabica, Robusta. Robusta. Nah, kalau misalkan Arabica dan Robusta digabung itu namanya jadi apa? Blend. Iya di blend, kopi blend. Namanya Tapi sih, blend. Kan kalau misalkan pengen ngopi tapi lambungnya itu kan suka sakit, kan ada juga kan Asam customer kebanyakan seperti asam itu. sakit ya. Nah, gimana caranya supaya ya nggak sakit, bagaimana ya caranya itu di blend gitu. Jadi ya. pengaruhnya kopi yang Arabica sama si Robusta ini di blend tuh buat yang sakit asam lambung tuh kayak menurunkan kadar asamnya atau kayak gimana gitu? Ya jadi kan kalau misalkan satu misalkan Robusta doang nih, Nah, ada efek sampingnya gitu kan, langsung naik gitu. Robusta tuh yang asam. Pahit, Oh, yang pahit. Pahit, pahit. Terus. Yang pahit gitu kan, kalau di blend sama yang asam jadi agak berkurang gitu Ya, kan. jadi berkurang mungkin Balance. kadar asamnya Ya. berkurang, Balance. kadar pahitnya juga berkurang. Nah, ini menarik. Tapi yang di blend itu Arabica dan Robusta itu harus tetap satu lokasi, misalkan Argopuro Arabica dan Argopuro Maksudnya Robusta. satu Ya, satu tempat. kedai- Kan CWD juga ada. Ah. CWD misalkan kayak Mang Layan, kalau di Ah. Cianjur juga ada. Saronge. Jadi dua-duanya harus sama atau harus beda juga nggak apa-apa gitu. Karena itu beda loh. Ya tergantung kopinya sih, gimana ke tingkat kepahitannya sama keasamannya gitu. Kalau misalkan karakteristiknya sama, mungkin bisa. Ya, Ya kayak misalkan ini ya orang nggak tahu ya, nggak paham, koreksi kalau misalnya salah. Kayak Arabicannya Sarongge misalkan Pasti di blend dengan Robustanya CWD. CBD misalkan itu bisa gitu. bisa gimana tergantung Balik kepahitannya. lagi kadar itunya ya. Nah, balik lagi gimana kedai itu mau bikin ya sebenarnya berarti. Oke, mantap. Jadi tapi menarik ini. Sekarang kan lagi rame kopi bir ya. Asli. Ya, kopi bir.
Kopi Itu bir. jenis kopinya pakai apa? Kalau kopi bir sendiri, kopinya sih tergantung selera juga bisa gitu. Saya juga sih sebenarnya kan lagi belajar juga gitu. Iya, jadi belum sampai sejauh itu ya kopinya ke kopi bir. Soalnya ini anak-anak juga kan yang pada posting gitu kan, posting kopi bir, kopi naon sih gitu kan dicampur bir gitu. Yang orang pikir ya kopi dicampur sama bir gitu kan, ternyata memang ada kemasannya, emang namanya kopi bir gitu. Nah itu orang belum tahu, belum cobain juga. Tapi ada alkoholnya nggak sih? Mungkin sebentar lagi ada lah di bawah Di kamar di kamar di kamar kopi lah, sebentar lagi ada. tapi nanti di demo sama tetangga bagaimana kita baru 3 hari loh. Ini by the way apa pastel ya namanya? Hmm. Kurang kira ini adonannya ini keras loh. Ternyata pas digigit empuk. Berarti jangan dinilai dari Dari luarnya tampilan saja. bener. Apa bahasanya tuh? Don't judge a book by the cover kan? Nah. Kalau nggak salah. Jangan just buku dari harga. Dari cover. Oh, dari cover. Siap. Nah ini kayak kelihatan keras tapi pas digigit lembut, terus dalamannya ini isiannya kan kayak wortel gitu ya. Wortel terus apa lagi? Wortel, terus ada juga kayak kalau mau coba datang ke sini. Oke. S3 marketing coba. Oke, mantap. Flavornya ini enak menurut orang, asinnya pas, gurihnya pas, ada sedikit flavor manis itu nggak tahu Masa dari sih? apa. Asli Cobain ya. cobain. Ini harganya berapa satuan? Kalau buat sekarang tuh 2000-an. Oh serius? Asli. Karena 2001. asli, yes. Jadi orang pikir kayak satu piece ini kan satu piring ini tadi emang isi 5 ya? Yes. Satu Jadi- ini tuh kayak harga 4.000, 5.000 enak tapi 2.000 2000-an satu orang. enak. Pakai saus lebih mantap. Yes. Oke, masih ada lagi yang mau Karena orang pengen yang orang pengen itu kembali lagi menengah ke bawah itu harus ada. Iya sih bener anjir. 2.000 tuh yang masuk banget ke Karena lu parkir di parkir di apa Indo 2000. 2.000 cuman dapat Parkir. 10.000. Iya. Anjir. Dan ini bisa buat Jadi makan 2.000 bisa makan enak. Ya maksudnya untuk nongkrong, pas minum ya. kopinya berapa sih? Kalau buat kayak gini-gini tuh orang sekarang tuh di 13 14 lah gimana. 13, 14. Ya, karena harga kopi itu beda-beda ya. Makin ini makin ini kan Iya. udah Mana berarti pakai kopi mana? beda-beda orang. Oh, beda-beda. Nanti kita blend jadi kalau buat sekarang tuh masih Argo Puro. Nanti Oh. ada datang lagi yang baru. Nanti Nah. terus jadi ada kayak nanti Tapi kalau misalkan beda-beda gitu harganya itu beda lagi. gimana kopinya sih, tapi kita usahain tuh tetap sama lah. Tetap sama. Yes. Ya mungkin di Di kisaran range harga 15 kurang lah pasti. Iya. 15 kurang. Masuk berarti ya kita nongkrong minum kopi yang harganya cuma 15.000 ditambah cemilan ya mungkin Yes, dan kita 50.000 juga nggak sampai. gerakan loh. Tapi ada juga yang lebih bawah dari ini orang bikin. Orang Ah. bikin udang jahe loh di sini. Udang jahe itu kisaran 5.000 awalnya 5.000 udang jahe. 5.000 cok. Yes. Jadi mana punya uang 10.000 juga ya oke hayu gitu. 5.000 tuh bisa jajan wedang jahe. Ya mungkin ini 2 juga sudah cukup sih. Sur, Itu benar-benar. Smash. menyusur, sure. Yes. Wah, ini naon sih sore. Benar. Surrender. Yes. Sosokan Inggris padahal Sunda aing. Meh keren tadina tapi ya boleh. Tapi kopinya gimana? Masih kurangnya mungkin ya, cuman Ya, nanti evaluasi lah. Evaluasi. Oke deh, thank you banget ya udah ngizinin gua mampir ke sini. Iya, malam. Terus nanti mungkin di kesempatan yang lain gua bakal review tempatnya. Harus Bentar. Enak loh. Asli. Harus Saya gratis. balik lagi ke sini boleh? Ya dong. Boleh. Bayar nanti mah. Ini mah dia. Oh, ini Endorse gratis. Yes. Gratis ya. Bawa pulang. bener lo gratis loh. Awas nanti belakang kamera lagi. Jangan pulang. Oke, jadi thank you banget ya. Siap. Orang yang terima kasih loh. Yuk. Yuk. Deui ah. Oh, salah. Thank you Siap. udah sharing Tapi masalah asli, kopi, bagi masalah ya. hidup. Sharing-sharing gitu. Boleh. Siap. Nah, oke, jadi mungkin
podcast kita sekarang. Anjing, podcast sudah kayak di Corbuzier. Ya oke, ngobrol-ngobrol santai kita mungkin sampai di sini. Mungkin kita bakal ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kayak les. Pertemuan yang ku nanti. Oke, see you di channel namaku Andi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan di-unlike. Tapi kalau misalkan ada masukan dan saran boleh ditulis di kolom komentar ini. See you there. Bye.